Salam berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Dan Indonesia Media Channel kembali pada jati diri bangsa Indonesia. Pada kesempatan kali ini kami sedang melintas di wilayah suatu tempat di mana tempat pendidikan ini dalam rangka memeriahkan ulang tahun bulan Agustus, tanggal 17 Agustus 1945 dan 17 Agustus 2024, tertulis 79 tahun Dirgahayu kemerdekaan bangsa Indonesia, Nusantara baru, Indonesia maju, di mana sebuah tulisan yang memang berbeda dari yang lain, yaitu kemerdekaan bangsa Indonesia 79 tahun Dirgahayu. Untuk itu izinkan saya untuk sekedar berada di depan tulisan tempat sekolah ini. Semoga menjadi inspirasi kita bersama apa yang dimaksud dengan kemerdekaan bangsa Indonesia. Selamat mengikuti. Salam cinta tanah air Indonesia. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi perbedaan adalah sebuah karunia yang harus kita pertahankan. Pemahaman menuju kebenaran harus kita jadikan sasaran untuk berpijak menuju ke arah kebaikan. Selamat mengikuti. Salam merdeka. Di sini saya akan melanjutkan sebuah keterangan di balik makna yang menjadi dasar tulisan kemerdekaan bangsa Indonesia. Sang proklamator kemerdekaan mengatakan, Bapak Soekarno, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Terkadang juga maksud di dalamnya jangan mengaburkan sejarah. Penyebutan 17 Agustus 1945 sebagai ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia bisa menyesatkan pemahaman dan pengaburan sejarah. Apakah yang diperingati pada tanggal 17 Agustus itu adalah kemerdekaan bangsa atau berdirinya negara? Jika yang diperingati adalah kemerdekaan bangsa, mengapa harus dikatakan kemerdekaan republik? Sebaliknya, jika yang hendak diperingati peristiwa berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengapa dituliskan 17 Agustus? Mengapa tidak tanggal 18 Agustus? Inilah yang perlu untuk kita pahamkan bersama-sama. Semoga kita lebih peduli akan makna perbedaan bangsa dan republik. Di dalam penyebutan hari ulang tahun kemerdekaan republik sepertinya menggambarkan bahwa warga negara ini dibodohi akan sejarah bangsanya, tidak paham akan peristiwa sejarah. Kapan saat bahagia rakyat dan bangsa ini merdeka, dan kapan dalam tempo sesingkat-singkatnya bangsa yang sudah merdeka itu mendirikan sebuah negara, lebih membahayakan bila frase hari ulang tahun kemerdekaan republik ini tidak cepat-cepat diluruskan. Dikhawatirkan generasi sekarang dan yang akan datang bisa mengira bahwa pada tanggal 17 Agustus tahun 45 adalah republik yang dijajah, yang selama 350 tahun lebih. Bahkan ada yang dihitung 434 tahun. Seolah-olah republik adalah bekas jajahan, kemudian merdeka pada tanggal 17. Lah kalau seperti itu, siapa yang menjajah Republik Indonesia? Makna republik dan makna bangsa berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia, bangsa itu bermakna kelompok masyarakat yang bersamaan asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarahnya. Jadi sebuah kelompok masyarakat, kumpulan rakyat, masyarakat yang banyak sekali aneka ragam
adat, bahasa, dan sejarahnya. Itu yang disebut bangsa. Sedangkan republik dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan berarti pemerintahan yang berdaulat rakyat dengan dikepalai seorang presiden. Dari segi bahasa, bangsa dan republik jelas berbeda. Sehingga bagaimana mungkin pada 17 Agustus itu dikatakan kemerdekaan Republik Indonesia, sementara pada tanggal tersebut republik belum lahir. Lahirnya itu tanggal 18 Agustus. Dari segi bahasa, penggunaan frase kemerdekaan Republik Indonesia justru mengesankan kemerdekaan ini milik republik. Padahal sang proklamator Soekarno-Hatta telah menyatakan kami bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan Indonesia. Soekarno-Hatta yang menyatakan atas nama bangsa Indonesia. Sejauh ini tidak pernah Presiden Soekarno mengatakan 17 Agustus hari kemerdekaan Republik Indonesia. Dan ditelisik-telisik melalui pidato-pidato Bung Karno, khususnya dalam pidato peringatan hari kemerdekaan, tidak pernah disebutkan kemerdekaan Republik Indonesia. Begitu pula di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, awal hingga akhir tidak ada satu kata kemerdekaan Republik. Setiap menyebut kemerdekaan selalu dihubungkan dengan kata bangsa atau rakyat. Pada alinea pertama misalnya pembukaan undang-undang dikatakan, dan sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Pada alinea kedua disebutkan kata kemerdekaan disambung dengan kata rakyat, dan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia. Kemudian pada alinea ketiga disebutkan kata kemerdekaan disambung dengan kata rakyat, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Terakhir pada alinea keempat disebutkan, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia. Jadi dari mana sumbernya HUT kemerdekaan Republik Indonesia ini? Semoga kita bisa menyadari bahwa penyebutan kemerdekaan Republik Indonesia masih dirasa menimbulkan penyesatan. Saya Udang Indonesia Media Channel kembali pada jati diri bangsa Indonesia. Di sini menyampaikan sebuah pemahaman. Saya hanya menyampaikan pemahaman. Selanjutnya mari kita nilai dan kita pahami sendiri. Tentunya niat baik saya adalah demi untuk kebaikan kebersamaan kita semua, khususnya bangsa Indonesia. Kebetulan saya sebagai aktivis pendidikan di sekolah sangat menjunjung tinggi frase kemerdekaan yang benar, yaitu kemerdekaan bangsa Indonesia. Salam merdeka, salam cinta tanah air Indonesia. Terima kasih.